pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 20 Januari 2026. Pendengar berita yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh optimis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Berita lainnya, pendengar, warga Rusip Antara kini tak lagi terisolir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh optimis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh terus berupaya mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor, terutama dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh di tahun 2026. Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Kusaini, optimis bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan kerjasama antar pihak, termasuk dari unsur masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar bagi produk domestik regional bruto (PDRB) harus menjadi salah satu prioritas percepatan pemulihan, meski dampak yang ditimbulkan dari bencana cukup luas dan parah. Berdasar data penanggulangan bencana alam hidrometeorologi di Posko Terpadu Pemerintah Aceh, 56.652 hektar sawah terdampak dengan rincian rusak ringan 26.455, rusak sedang 8.161 dan rusak berat 21.285 hektar. Kalau untuk di 2026 kita optimis ya, karena kan nanti di tahun 2026 ini akan ada rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bencana. Jadi di situ mungkin ada kegiatan ekonomi, dan kami juga berharap di triwulan 1 ini prosesnya bisa cepat gitu ya, dan masyarakat bisa bekerja kembali. Insya Allah kita melihat sih optimis ya, bahwa nanti akan ada pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding 2025 untuk yang 2026 ya. Walaupun memang kalau data kita lihat lebih dari 56 hektar sawah yang terdampak gitu ya atas bencana hidrometeorologi. Tapi kami yakin dengan usaha bersama ini bisa cepat diatasi, dan juga masyarakat bisa cepat kembali beraktivitas seperti biasa gitu ya.
dan kegiatan ekonomi akan tumbuh kembali. Adapun rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh melalui belanja pemerintah menciptakan lapangan kerja, pemulihan layanan dasar dan sosial, pembangunan infrastruktur, optimalisasi sektor pertanian maupun usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan. Pendengar, jembatan di wilayah Kecamatan Rusip Antara Aceh Tengah kini kembali tersambung. Jembatan Bailey yang dibangun oleh prajurit TNI kembali menyambungkan konektivitas antar kecamatan yang sebelumnya sempat putus akibat terjangan banjir bandang dan longsor. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Warga Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah kini kembali dapat mengakses jalur transportasi setelah jembatan yang sebelumnya putus akibat banjir bandang pada November 2025 lalu kembali terhubung melalui jembatan Bailey. Jembatan tersebut dibangun oleh prajurit Yonzipur di Kampung KR Pelang. Pengerjaan jembatan ini relatif cepat karena dikerjakan siang hingga malam hari. Kini jembatan tersebut sudah bisa dilewati oleh masyarakat setempat. Dan kehadiran jembatan ini mampu memulihkan akses vital yang sempat terisolir pasca bencana. Warga setempat mengaku sangat terbantu dengan dibangunnya kembali jembatan di desa mereka setelah sebelumnya putus total dihantam banjir bandang dan longsor. Buat bapaknya Presiden sama aparat TNI khususnya Jipur untuk membangun jembatan Beli dari Kecamatan Silinara sampai Rusip Antara. Yang telah menyelesaikan jembatan dari Rusip tembus ke Angkup, semoga akses masyarakat tetap terpenuhi. Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan pembangunan jembatan Bailey merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya di daerah yang terdampak kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, khususnya di wilayah Tengah Aceh. Kita semua berharap masyarakat dan juga TNI dan juga seluruh komponen bisa semakin kompak, semakin bersatu untuk meningkatkan kepulihan dari infrastruktur yang ada di Provinsi Aceh ini. Jembatan Bailey di Rusip Antara memiliki kapasitas beban hingga 15 ton, sehingga dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, termasuk kendaraan pengangkut hasil pertanian dan logistik masyarakat. Secara strategis, jembatan tersebut menghubungkan antara Kecamatan Silinara dengan Kecamatan Rusip Antara, yang sebelumnya sulit dilalui terutama saat musim hujan. Akses ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat, diharapkan dapat dimanfaatkan serta dirawat bersama untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana melaporkan. Pendengar, warga Desa Nosar turun langsung membersihkan gorong-gorong yang tersumbat material banjir. Hal ini diupayakan untuk memperlancar aliran air demi mencegah genangan di pemukiman. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Warga Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, bergotong royong membersihkan gorong-gorong yang tersumbat material banjir bandang. Upaya ini dilakukan untuk mencegah genangan air yang berpotensi kembali mengganggu permukiman warga pasca bencana. Gorong-gorong di desa tersebut dipenuhi lumpur, pasir, dan sisa material kayu yang terbawa arus banjir bandang beberapa waktu lalu. Kondisi itu menyebabkan aliran air tidak lancar dan meningkatkan resiko banjir susulan saat hujan turun. Dalam proses pembersihan, warga menggunakan cara sederhana namun efektif. Mereka memanfaatkan karet ban luar yang diikat dengan tali, kemudian ditarik bersama-sama untuk menembus dan mengeluarkan endapan lumpur dari dalam gorong-gorong. Kasih Handi, salah seorang warga Nosar, mengatakan kegiatan ini merupakan inisiatif masyarakat demi menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat Kampung Bamil Nosar saat ini lagi membersihkan saluran gorong-gorong demi kelancaran air sungai yang menuju ke danau. Awalnya sempat tertimbun karena banjir bandang yang menimpa beberapa hari yang lalu. Aksi gotong royong tersebut mencerminkan semangat kebersamaan warga Nosar dalam mempercepat pemulihan desa pasca bencana. Warga berharap dengan aliran air yang kembali lancar, resiko banjir dapat diminimalkan dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pendengar, sebanyak 80% objek wisata di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Sebanyak 80% objek wisata di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan itu mencakup destinasi wisata alam, pantai hingga fasilitas penunjang yang dikelola oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Aceh Timur Sahril saat berbincang dengan Perusahaan RRI. Yang mengatakan banjir dan abrasi memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan objek wisata di berbagai kecamatan. Syahril menjelaskan sejumlah destinasi wisata unggulan seperti kawasan Pantai Pelangi dan lokasi wisata berbasis alam mengalami kerusakan akses jalan, pondok wisata, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya. Bahkan di beberapa lokasi abrasi, pantai mengakibatkan bangunan wisata milik masyarakat rusak. Ya, memang kita pariwisata di Aceh Timur selama kejadian banjir dan abrasi 80% Mbak, itu kita rusak berat kondisi wisata kita, baik itu di pantai dan juga wisata di hutan Mbak, pegunungan. Jadi kita bukan hanya banjir tapi abrasi juga Mbak. Abrasi berat ini memang sudah berjalan sebelum kejadian banjir yang 26 November itu Pak. Betul. Memang parah dari sebelum-sebelumnya. Jadi menambah lagi dengan kejadian banjir di tanggal 26 November, destinasi wisata yang lainnya juga kena Pak imbasnya. Menurutnya kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata. Banyak pelaku usaha kecil di sekitar objek wisata terpaksa menghentikan aktivitasnya akibat kerusakan tersebut. Disporapar Aceh Timur, lanjut Sahril telah berkoordinasi dengan provinsi untuk melakukan pendataan lanjutan serta menyusun langkah pemulihan. Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran dan program merehabilitasi agar sektor pariwisata Aceh Timur dapat segera pulih. Demikian Albara Maulana melaporkan. Sementara itu juga pendengar, hingga saat ini sejumlah warga korban bencana banjir bandang di Aceh Timur masih bertahan di tenda pengungsian darurat yang mereka bangun secara swadaya. Berikut kembali dilaporkan Albara Maulana. Hingga saat ini sejumlah warga korban banjir bandang di Aceh Timur masih bertahan di tenda pengungsian darurat yang mereka bangun secara swadaya. Kondisi ini mencerminkan sulitnya kehidupan para korban pasca bencana di tengah keterbatasan fasilitas dan bantuan. Seorang ibu bernama Dahnia saat diwawancarai RRI menjelaskan di dalam satu tenda darurat tersebut terdapat 7 orang terdiri dari 2 keluarga. Satu keluarga merupakan anak beserta keluarganya, sementara satu keluarga lainnya adalah sang ibu beserta anggota keluarganya sendiri. Tenda sederhana tersebut menjadi satu-satunya tempat berlindung mereka dari panas dan hujan sejak banjir melanda kawasan tersebut. Namun tenda darurat itu hanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Saat malam hari, para korban terpaksa menumpang tidur di kios milik warga lain di sekitar lokasi pengungsian. Kondisi ini dilakukan karena tenda yang mereka tempati tidak layak dan tidak cukup aman untuk digunakan sebagai tempat beristirahat pada malam hari. Namanya siapa Bu? Daniar. Dahnia. Ibu udah berapa lama Bu di tenda buatan sendiri ini Bu? Lebih kurang. Yang tenda ini belum lama, habis banjir kemarin. Tapi yang lama mulai banjir awal, belum saya pulang ke rumah. Berapa orang di tenda ini Bu? 7, 2 keluarga. Keluarga anak 1, keluarga ibu 1. Itu kalau tidur gimana Bu? Tidur numpang di kios orang. Nah, kalau masak di sini. Para korban berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait, khususnya dalam penyediaan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Mereka juga berharap proses penanganan pasca bencana dapat segera dipercepat, sehingga para korban tidak terus-menerus hidup dalam kondisi darurat dan penuh keterbatasan. Situasi ini menjadi gambaran nyata bahwa para korban banjir masih membutuhkan uluran tangan dan kepedulian bersama agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih layak. Demikian Albara Maulana melaporkan. Pendengar, dari Samudra Pase, Aceh Utara kita menuju dataran tinggi Tanuh Gayo.
Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi melantik 14 pejabat jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di Gedung UMI Pendopo Senin sore. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi melantik 14 pejabat pimpinan tinggi JPT Pratama dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Gedung UMI Pendopo Senin sore. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah Helioga sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab setempat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang dilantik akan mengisi sejumlah jabatan strategis pada perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Kami hanya mengharapkan tidak banyak sebenarnya. Kami ini dipilih oleh rakyat. Rakyat menitipkan ada beberapa tuntutan masyarakat kepada kami. Apa yang disampaikan oleh masyarakat? Kalau nanti Bapak terpilih, tolong kami dilayani dengan baik. Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 820/01/BKPSDM/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Aceh Tengah. Adapun pejabat yang dilantik diantaranya Bukhari Esos sebagai Sekretaris DPRK, Muslim SAG MCL Kepala Dinas Syariat Islam, Pijas Pisara ST Kepala Dinas PUPR, serta Mitahudin SKM MAP Kepala Dinas Kesehatan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar berita lainnya, Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara berikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kayolwes. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin. Kepedulian nyata Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jakarta Utara hadir di tengah warga terdampak bencana di Kampung Pepelah dan Kampung Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Kayolwes. Kehadiran rombongan PMI Kota Jakarta Utara itu menjadi harapan baru bagi masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Melalui pelayanan pengobatan gratis serta layanan trauma healing, PMI berupaya membantu memulihkan kondisi kesehatan dan psikologis warga pasca bencana. Tim medis dan relawan PMI disambut hangat oleh masyarakat setempat yang berharap dapat segera pulih, baik secara fisik maupun psikologis. Selain layanan kesehatan, kegiatan itu juga menjadi momentum penyaluran bantuan tanggap darurat Aceh yang dihimpun dari masyarakat berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, rombongan PMI Kota Jakarta Utara bekerja sama dengan PMI Kabupaten Kayolwes untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga di lapangan. Sementara itu, Wakil Bupati Kayolwes Maliki menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran PMI dan relawan serta berharap aksi kemanusiaan itu dapat meringankan beban masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Sabang mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada melintasi ruas Jalan Anoitam menuju Balohan. Kondisi jalan di kawasan tersebut mengalami longsor yang semakin meluas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Dinas Perhubungan Kota Sabang mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas Jalan Anoitam menuju Balohan akibat longsor yang semakin meluas. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan terutama saat hujan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini mengatakan longsor di lokasi tersebut telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Awalnya kerusakan masih kecil, namun kini kondisi badan jalan semakin menyempit. Anoitam itu kan tanahnya sudah longsor, itu sudah beberapa bulan yang lalu. Sudah pernah kita tutup dan sudah pernah juga dihimbau melalui media massa dan online untuk tidak
melintasi lewat jalan tersebut karena sudah longsor dan hujan kemarin tuh udah semakin lebar, bertambah longsor gitu. Bulan 9 kalau nggak salah kita udah pernah tutup dengan water barrier. Husaini menjelaskan penutupan sementara sebelumnya sempat dibuka kembali oleh pengguna jalan sehingga kendaraan masih melintas. Padahal kondisi jalan saat ini hanya tersisa sekitar separuh dari badan jalan. Sudah sangat parah. Yang pertama hanya longsor sedikit, ini bertambah menjadi tinggal separuh dari badan jalan. Sehingga itu cukup membahayakan bagi pengguna jalan, terutama roda 4. Itu sebenarnya tidak boleh digunakan lagi ya untuk melintasi jalan tersebut. Nanti kalau memang kecelakaan itu menjadi kita tidak bertanggung jawab lagi terhadap itu karena kita sudah himbau untuk tidak melewati. Jadi kalau kecelakaan ditanggung sendiri itu. Disub Kota Sabang telah berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS serta pihak kepolisian untuk penanganan lanjutan di lokasi tersebut. Koordinasi dilakukan agar akses jalan dapat dikendalikan demi keselamatan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau mematuhi rambu dan imbauan yang telah dipasang serta menggunakan jalur alternatif. Husaini mengingatkan potensi longsor masih bisa bertambah jika curah hujan kembali meningkat di wilayah Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, pemerintah Subul Salam musnahkan barang bukti miras. Wali Kota tegaskan komitmen memberantas kemaksiatan dan menjaga ketertiban umum. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam menunjukkan komitmen serius dalam menegakkan syariat Islam dengan memusnahkan barang bukti minuman keras atau miras hasil operasi penertiban. Wali Kota Subul Salam Haji Rashid Bancin memimpin langsung jalannya pemusnahan didampingi Wakil Wali Kota Nasir. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas hasil operasi pelanggaran syariat yang dilakukan oleh petugas keamanan di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Subul Salam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk kemaksiatan yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Pemusnahan barang bukti yang telah ditangkap oleh pihak polisi, yaitu berupa minuman yang memabukkan atau istilahnya ini uap suling, yang dimana satu kantong berisi ini bisa menjadi berapa botol panas? 100 botol. Jadi satu botol ini berbentuk aqua, ini bukan cat aqua tapi ini aqua. Harganya dijual berapa? Rp35.000. Nah, berapa ratus generasi kita di Subul Salam ini dengan jurutek ini minuman yang pabrik ini. Dan ada lagi dapat ini berupa anggur merah dan juga teh hitam. Selain itu, langkah tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif barang-barang terlarang yang bertentangan dengan hukum daerah. Wali Kota Subul Salam juga menambahkan bahwa penegakan nilai-nilai syariat Islam di Kota Subul Salam adalah prioritas utama. Hal itu dilakukan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan generasi muda dan masyarakat yang religius. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah Kota Subul Salam berjanji akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan secara konsisten. Sinergi antara Satpol PP dan WHA akan diperkuat untuk memastikan setiap pelanggaran hukum ditindak sesuai prosedur yang berlaku. Demikian, Juprianto melaporkan. Sementara itu, pendengar, ruang kelas rusak akibat longsor. Sejumlah siswa UPTD SPFSD Negeri Mukti Harapan, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, terpaksa belajar di teras sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Sejumlah siswa di UPTD SPFSD Negeri Mukti Harapan, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, terpaksa harus mengikuti proses belajar mengajar di teras sekolah karena disebabkan ruang belajar mengajar atau RKB roboh akibat longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Kepala Sekolah UPTD SPFSD Negeri Mukti Harapan, Ida Enalil, membenarkan saat ini sejumlah siswa mereka harus mengikuti proses belajar mengajar di luar ruangan. Sementara untuk siswa lainnya, yakni khusus untuk kelas rendah, Ida Enalil menerangkan bahwa pihaknya memanfaatkan rumah dinas para dewan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar.
Kayaknya di desa kami kan ada kami ini nggak ada apa ya betul ya, terpaksa lah di sini di teras ini kami adakan apa tadi pelaksanaan belajar mengajar. Nah, kemudian untuk sebagian di kelas rendah itu kami letakkan di rumah dinas karena masih ada rumah dinas gitu. Tapi kalau keseluruhannya rumah dinas tadi nggak mencukupi, jadi makanya kami laksanakanlah pelaksanaan belajar mengajar ini ya di teras seperti ini. Kemudian ia menambahkan meskipun longsor yang merobohkan sejumlah ruang belajar di sekolah tersebut yang tercatat sudah hampir 2 bulan, namun proses belajar mengajar tetap dilaksanakan meskipun berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh para dewan guru dan siswa di sana, di mana kendala yang mereka hadapi saat melakukan proses belajar mengajar di ruang terbuka ini terkadang kepanasan karena papan terik matahari dan curahan tempias hujan. Kendalanya ya karena kadang-kadang anak kena kepanasan, kalau hujan ya kena tempias, seperti itu kendalanya. Yang jelas enggak lah ada kenyamanan bagi anak kami dalam melaksanakan pembelajaran itu. Informasi yang berhasil dihimpun menyikapi kondisi robohnya ruang kelas akibat bencana longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, pihak sekolah sudah menyampaikan kepada Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, hingga kini lokasi sekolah tersebut belum juga direlokasi ke tempat belajar sementara yang lebih layak bagi siswa. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah agar dapat mempercepat proses relokasi, sehingga kondisi proses belajar mengajar yang tidak nyaman bagi siswa dan guru di sekolah tersebut tidak berlarut-larut. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.